Jadi untuk di modul 11 ini kita masih membahas ini ya spreadsheet lanjutan dari yang kemarin atau pengolah data lanjutan dari minggu kemarin. Nah di Microsoft Excel sendiri itu kan terdapat banyak fungsi statistik ya. Cuman untuk di pertemuan kali ini tuh kita cuma bahas beberapa kayak misalnya average yang masih berkaitan sama minggu kemarin. Jadi mungkin kalian juga masih belum apa ya nggak asing lah. Cuman yang baru dari minggu ini tuh ada kita menghitung nilai standar deviasi, varian, terus permutasi, eh, terus apalagi yang belum. Nah, di sini. Terus ada frekuensi juga, itu nggak jauh beda sama yang kemarin, cuma yang baru itu cuma ada permutasi, standar deviasi, sama varian. Nah kita mengingat kembali ya, fungsi mencari nilai rata-rata itu uh, di Microsoft Excel kita makainya average. Nah terus kalau untuk menghitung banyaknya bilangan, kita bisa pakai fungsi countif atau countif. Cuman untuk pertemuan kali ini juga kita pakainya fungsi countif. Nah, terus ada fungsi mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, fungsinya yang di Microsoft Excel itu biasanya max atau min. Terus selanjutnya ada fungsi mencari nilai tengah atau nilai modus. Nilai modus ini nilai yang paling sering banyak muncul. Nah, kalau di Microsoft Excel-nya, nilai tengah itu fungsinya namanya median, sedangkan fungsi dari modus itu namanya mode. Nah, untuk fungsi mencari nilai frekuensi, itu juga masih nggak jauh beda sama yang kemarin. Terus ada fungsi permutasi. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing sama kata permutasi ini. Apa sih temennya permutasi itu kan ada kombinasi. Cuman kalau untuk saat ini kita belajarnya hanya rumus permutasi. Terus selanjutnya ada fungsi atau rumus mencari nilai standar deviasi. Standar deviasi ini biasa disebut dengan simpangan baku. Simpangan baku ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada standar deviasi atau simpangan baku populasi, ada simpangan baku sampel. Jadi kalau misalnya dari datanya kita diminta untuk menghitung simpangan baku dari suatu populasi, maka kita akan menggunakan rumus standar deviasi yang ada huruf P-nya. Sedangkan kalau misalnya kita diminta untuk mencari suatu simpangan baku dari sampel, maka kita menggunakan standar deviasi yang ada huruf S-nya. Nah, standar deviasi ini juga apa ya? Akar dari varian. Jadi kalau nilai varian ini hasil akar dari standar deviasi. Kalau standar deviasi itu akar dari si variannya ini. Nah, nilai varian ini juga sama kayak simpangan baku, terbagi menjadi dua, yaitu ada varian populasi, ada varian sampel. Jadi digunainnya juga sama kayak yang di standar deviasi. Nah, di sini dijelasin contoh-contohnya kayak mencari nilai rata-rata pakai apa. Dan mungkin kalian juga udah nggak asing lah kalau untuk rumus mencari nilai rata-rata, maksimal minimal, median, if juga kan kemarin udah dipraktekin ya. Jadi mungkin kalian nggak apa yang udah tahu lah gitu. Kita langsung praktek aja kali ya Pak ya. Iya, boleh. Jadi teman-teman lo saya tuh udah buat buka. Nah, ini kayak gini.
Kelihatan nggak teman-teman TPB 28? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nampak Pak. Kita sama-sama belajar ya. Kelihatan Pak. Nah, untuk rata-rata sendiri kan kita pakainya rumus average. Jadi kita masukin sama dengan average data berat badan, yaitu dari C2 sampai C6. Kita masukin, terus kita enter. Hasil rata-ratanya 78. Dan begitu pun untuk data caranya sama dengan average, tinggi badan dari D2 sampai D6, D2 sampai ini. Nah, untuk menghitung jumlah data, kita menyesuaikan sama perintahnya. Misalnya di sini perintahnya kita diminta untuk mencari jumlah data yang lebih besar dari 70. Maka yang kita masukin output dari masukin count if data tinggi badan titik koma. Nah, biasanya kalau di modul itu kalau nggak salah koma, cuman ada beberapa device yang Office-nya itu misalnya pakai titik koma. Kita masukin kutip. Nah, di sini kan lebih besar dari 70, jadi kita masukin lebih besar 70, kutip lagi, terus tutup kurung, kita enter. Nah, di sini 4. Jadi kan kita bisa dari data ini kita bisa tahu kalau nilai yang lebih besar dari 70 itu ada 4 data. Ya. Benar. Nah, kalau yang tinggi badan ini juga sama. Ada yang mau coba nggak teman-teman? Ada yang mau nyoba nggak? Yang mana Kak? Jumlah data. Sama dengan Iya, sama dengan kontis, buka kurung, di blok dari itu sampai sel yang ke-6 ya. Terus ya, titik koma, tanda petik, ada kutip, kurang dari 70. kita buat ini aja ya, 60 kali ya. Oh, oke. Kurang dari 60. Kurang dari 160, terus Maksudnya lebih dari kapan, maaf. ya, Tandanya. ya. mau yang kurang dari 160 atau lebih dari 160? Lebih aja. Lebih. Tutup kurung. Itu tanda petik lalu tutup kurung. Nah, kalau lebih besar dari 60 itu jadi fungsinya benar ya. Kalau nilai maksimal ini udah asing banget ya, jadi kita tinggal masukin rumus fungsi max-nya, kita masukin si data berat badan juga, data tinggi badannya juga. Kalau ada yang mau tanya atau ada yang belum tahu? Minggu kemarin juga udah dibahas ya kan? Tentang maksimal median. Kan di sini tuh nggak ada modus ya. Kita tempat. Kalau median kalian udah tahu kan yang median?
enggak saya tahu yang soalnya kan kemarin sudah tahu yang. Nah, kita coba pas kemarin sudah. Nah, kita coba pas modul. Nah, sini kita masukin mode. Jadi nilai tengah nilai yang paling sering muncul itu nilai yang 80. Jadi terbukti ya. Nah, untuk permutasi kalau di modul kita ikutin rumus di modul itu kita modul sama dengan permut itu permutasi, kalau kombinasi yang saya kombinasi ya. Kalau kombinasi Kombin ya Pak ya. Iya, Jadi kombinasi. kita dari datanya bukannya kita Mencari permutasi. dari jumlah datanya saya nangkepnya gitu. Iya, Ya. betul. Karena 5,5. datanya 5, makanya jadinya 5,5. Karena saya di device saya nggak bisa 5,5, saya 5,5. Iya. Nah, untuk standar deviasinya kita pakai standar deviasi kayak dengan kita input satu di manual. Jadi dari C1 sampai C6 kita tutup kurung. Tutupnya bakal begini. Nanti untuk variannya sama juga kayak di standar deviasi, cuman ininya par B juga. Kalau kalian buat nentuin ini benar atau enggak, kan coba bisa hitung benar atau enggak. Ini diakarin, jadi hasilnya tuh bakal ini. Gitu teman-teman. Mungkin dari saya segitu aja Pak. Mungkin dari saya untuk ini Oke. teman-teman masih banyak ini yang bisa banyak sih Pak. Teman-teman masih banyak. Saya juga. Oke. Stop sharing ya Pak. Oke. Oke, terima kasih Kak Husna. Semangat dong, TPB 28 sudah diajarin Kakak. Semangat Kak pagi, Husna, Pak. Ya. Semangat Pak. Semangat pagi. Sangat bersemangat, Ya. Pak. Bersemangat ini, Pak. Ditambah lagi Kak Husna yang buka pagi nih. Ya, jadi teman-teman apa yang diajarin Kak Husna itu sudah cukup jelas ya. Jadi kita hari ini juga materi hari ini sebenarnya mengulang dari materi yang ada di minggu lalu. Contohnya minggu lalu kan sedikit menyinggung tentang statistik. Kita mencari median, mencari nilai tengah, mencari rata-rata, kemudian nilai minimum, maksimum. Ya, hanya saja di depannya fungsinya sama dengan kata-kata yang kita cari. Misalkan untuk mencari maksimum, max, kemudian di blok dari sel datanya sampai sel terakhir dari data tersebut, enter. Hanya ganti seperti itu. Oke, saya akan siapkan absensi ya. Jadi jika ada yang ditanya, boleh silakan ditanya. Enggak pada tidur ya? Teman-teman ya? Enggak, Pak. Aman-aman. Enggak, Pak. Bapak. Iya. Oke.
Eh, Tadi saya sebagai yang menonton, bagaimana ya untuk tampil besar itu layarnya? Teman-teman kelihatan jelas atau enggak ya? Kalau screenshot ini screen layar. Atau memang kecil yang seperti Pak share di foto ini? Atau full di sini teman-teman? Halo? Itu mungkin dari pengaturannya Pak. Oh, jadi kalau yang teman-teman tampil besar ya? Di pin, Pak. Iya, lagi bisa, Pak. Oke, bisa lah ya berarti ya. Saya takutnya selama saya ngajar kecil-kecil seperti ini juga. Tapi saya kelihatan cukup jelas. Nah, oke teman-teman, materi minggu ini mungkin nggak ada latihannya saya ganti dengan latihan yang saya buat ini. Nanti saya jelaskan. Jadi apa yang telah Kak Husna jelaskan benar ya. Jadi kita fungsi hari ini, teman-teman tahu ya beda fungsi dan formula. Kalau formula itu secara manual. Kalau fungsi yaitu fungsi yang dikenali oleh Microsoft Excel. Jadi cukup dengan fungsi-fungsi yang ada. Nah, jadi di tabel ini teman-teman ya kelihatan. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi sebenarnya, banyak fungsi-fungsi statistika. Yang huruf balok ini, huruf yang kapital ini ya. Huruf yang kapital ini adalah fungsi-fungsi. Tinggal saja kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan peluang. Jadi banyak, bukan hanya average atau minimum, maksimum. Jadi teman-teman bisa coba random, kemudian yang lain-lain sebagainya, konta, count ya. Ini semuanya fungsi teman-teman yang di table ini. Nah, tinggal saja dimasukkan datanya. Ini adalah fungsi-fungsi yang dikenali oleh Microsoft Excel. Ini deskripsinya untuk mencari apa? Mencari nilai deviasi atau mencari nilai dengan kriteria tertentu. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, jadi fungsi tersebut banyak nih. Jadi kita kalau mencari manual, aritmatik, kalau mencari secara manual lama. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Cukup kita tahu fungsi untuk mencari nilai tersebut. Cukup dengan melihat fungsi ini. Nah, namun di praktik ini kita jelaskan fungsi-fungsi yang umum, yang dasar, ya. Statistik, deskriptif, rata-rata seperti yang cari kata minggu lalu atau yang Kak Husna bahas hari ini, mencari nilai rata-rata, mencari banyaknya nilai pada list, kontif, ya. Nilai maksimum, nilai tengah, kuartil, sentil, persentil, maksudnya dari sekumpulan data. Cari frekuensi, ya. Minggu lalu berapa yang dapat nilai A, berapa orang. Sedangkan nilai A itu rentang nilainya adalah kurang lebih dari atau sama dengan 80 ke atas. Itu frekuensi. Nilai yang keluar, banyaknya nilai yang keluar. Permutasi tinggal permut aja. Kalau kombinasi, kombin. Ini tinggal masukkan saja apa yang dicontohkan Kak Husna. Ya, teman-teman. Cari jumlah. Nih, kalau teman-teman ada yang ditanya tentang materi ini, silahkan. Misalkan frekuensi ya, ingat ya, frekuensi ini adalah ring data yang diolah data. Koma, ini adalah 70 ini kita kalau minggu lalu ini adalah nilai bin. Ya. Misalkan nilai hanya untuk mencari nilai 70 saja di antara 80 ini. Frekuensi, koma
70. Kalau ada nilai bin, rentang nilainya, diblok nilai binnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, jadi kalau di Kak Husna tadi juga ya, di Kak Husna tadi, koma ini di Excel-nya mengenali titik koma. Jadi sesuai dengan Excel masing-masing teman-teman. Apakah koma atau titik koma. Ini permutasi. Jadi materi kita hari ini kurang lebih yang teman-teman pelajari ketika SMA. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Pak, serius Pak. Di kelas SMA, berapa teman-teman? malah belajar? kurang Pak PKS-nya Pak di SMA. Entah kenapa. Di SMK nggak ada, Pak. Oh ya. Matematika. Kelas 3 kalau nggak salah, Pak. Ini kan mata pelajaran Di matematika. SM juga nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, di SSK. Ada ya? Nggak ada ya Pak. Di SM juga nggak ada, Pak. Mencari permutasi, kombinasi, mencari nilai maksimum, minimum, modus, median. Jadi ini ada pelajaran matematika. Kalau matematikanya teman-teman yang belajar matematika, statistik, ini. Nanti teman-teman kalau belajar di semester berikutnya, kalau IF atau ada mata kuliah matematika atau matematika diskrit, nanti belajar ada permutasi, ada kombinasi, bisa hasil bagi. Ini N tanda seru ini apa? N faktorial. Jadi kalau 5,5. Kalau kombinasi misalnya dari 10 orang yang datang ke pesta atau menghadiri acara pelantikan BEM. Dari 10 orang ini mereka berjabat tangan satu persatu. Berjabat satu persatu. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi, yang terjalin di sana? Ada yang bisa? 10 faktorial per 10 ya, dikurang 1 faktorial. 10 faktorial per 10 dikurang 1 faktorial. Ini ya rumusnya. Oh iya, ini permutasi. Kalau kombinasi ya maksudnya. Saya coba buka nih. Itu di belakangnya ditambahin itu, Pak. Bener nggak? Ditambahin N lagi. Itu jadi N faktorial per N dalam kurung N min K faktorial. Jadi N faktorial per N dalam kurung N min K faktorial. Jadi hampir mirip ya dengan ini ya, kombinasi. Kalau kombinasi sistemnya. Go. Saya nggak ada papan tulis USB nih. Rumus statistik kombinasi nih. Oke. Namun kita nggak akan belajar ini ya. Jadi kalau kombinasi, saya nggak kebuka nih. Oke. Misalkan kombinasi. Oke. Nih, misalkan kombinasi tinggal sama dengan kombin ya. Dari 10 orang rumusnya jika dimasukkan rumus. Nah, ini rumusnya ya, 10 kurang 2 8. Kemudian dikali, maka
maka 10,2 kombin. Berapa banyak jabatan tangan yang terjalin dari 10 orang yang hadir? Coba saja 10 orang. Jadi kita hanya lebih ke penggunaan fungsi Excel ya teman-teman. Saya nggak ngajar matematika. Kalau matematika nanti teman-teman bisa. Permutasi dia pakai Ada kombin sama dengan ada- kombin ya kak? Ya pak, bukan sama dengan permut atau gimana pak? Permutasi dia pakai kombin sama dengan kombin ya kak? Bukan dengan permut. ini kombinasi kombinasi. Kalau permutasi permun sama dengan permun. Jadi kalau yang tadi datanya adalah 5 dan difaktorial kan 5. Jadi dia nggak ngeblok teman-teman. Ya. Permun, permutasi, kombinasi. Ini kalau nilai frekuensi misalkan, paham nggak permutasi kombinasi tadi? Nah, ya. Ada rumus yang berbeda loh kalau permutasi dan kombinasi. Ini permutasi, kombinasi. Ini kombinasi. Nih ada 15 orang penari, yaitu 9 penari laki-laki dan 6 perempuan. Tinggal kita masukkan saja. Oh ini. Ini cara manualnya atau dengan cara formulanya. Kalau dengan fungsi kita cukup masukkan saja ini. Oke, lanjut ya. Ayo lanjut. Kita lanjut ke frekuensi. Nih, kalau frekuensi ini cari rentang nilai banyaknya nilai dari 70 ini. Tinggal disamadengankan. Ya, sama dengan frekuensi dari rentang nilai, misalkan dari rentang nilai ini, misalkan nilai UAS. Saya blok nih. Koma, yang dapat nilai 70. Terkurung. Yang dapat nilai 70 itu 4. Selain itu 6. 74. Coba hitung. Kurang dari atau 70 ya? Oh, sorry. Buka Photoshop ini. Satu, 2, 3, 2, 71, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ring batas nilai 70 ini ya, binnya atau bin. Di bawah 70 yaitu 6. Di atas 70. Ini adalah yang di ring yang kurang dari atau sama dengan 70. Ini ada rentang nilai. Kalau kita kemarin ini seperti ini nih teman-teman. Kalau yang minggu lalu kan seperti ini. Sorry, mana nih? Minggu lalu nilai bin ini kan yang kurang dari 70. Ya. Ini kita buka minggu lalu. Adalah nilai, kita blok ini, blok nilai data rata-rata ini, koma, adalah nilai batasnya atau nilai bin yang kita blok. Kalau mencari nilainya satu-satu, misalkan data nilai kurang dari 70 sama dengan frekuensi nilai data atau ring datanya, koma, nilai binnya yaitu 70. 70 ini berarti kurang dari 70. 4 orang yang dapat nilai kurang dari 70. 1, 2, 3, 4. Selain itu, 6 ini adalah selain dari 70. Nah, bisa saja kalau frekuensi
kita kalau mau mencari semuanya, bukan hanya nilai kurang dari 70, kita ganti bin-nya ini bukan hanya 70, tetapi nilai yang kurang dari 70 dan dari 70 sampai 80. Jadi diuraikan satu persatu. Kelebihan tutup kurung. Ini misalkan dirubah saja nilainya. Ada yang 90 misalkan. Ada yang 100. Oke. 80 sampai 90, ada yang 100. Jadi ada yang nilainya 80 sampai 90 misalkan. Jadi langsung ya, kalau ingin mencari satu-satu frekuensinya ini, kita bin-nya ini angkanya saja langsung 70. Ya. Maka dia akan menampilkan nilai yang dapat nilai kurang dari 70. Yang akan dapat kurang nilai dari 70. Selain itu, ini adalah nilai di bawah 70. 70, kurang dari 70. Maksudnya 70 ini adalah kurang dari 70. Nah, ini adalah selain itu, berarti di atas atau lebih dari 70. Kalau teman-teman ringnya ini, ring bin-nya ini kita ganti dengan bukan hanya ingin mencari 70, ya diisi ininya. Kelebihan tutup kurung lagi. Paham teman-teman? Jadi di sini frekuensi ini adalah data, ring data yang kita olah. Ini adalah bin atau rentang nilainya, rentang nilai kurang dari 70, rentang nilai kurang dari 80. Ini masih secara satu persatu misalkan carinya. Kalau ingin mencari semuanya, siapa yang dapat nilai A, siapa yang dapat nilai B, nilai C. Berarti kita blok itu ring bobot nilainya. Ya, oke? Paham? Nah. Jadi hari ini seperti ini. Nih, kalau standar deviasi, kita lanjut ya. Standar deviasi ini yang seperti di contoh Kak Husna tadi. Caranya satu persatu diklik, bukan dari ring data, bukan di blok. Standar deviasi. Jadi ini materi kita minggu ini. Ini adalah fungsi-fungsi yang dikenali oleh Microsoft Excel. Jadi kalau teman-teman mau mempraktikannya, boleh dicoba nih satu persatu nih. Huruf kapital semua ini. Ini adalah fungsi-fungsi. Dan seterusnya. Ini ada dan seterusnya. Jadi masih banyak nih fungsi-fungsi yang dikenali oleh Excel. Cari average, ini adalah letakkan pointer pada sel D7, masukkan rumus, menghitung rata-rata. Ini langkah-langkahnya, teman-teman sudah bisa. Count if. Ini sama persis minggu lalu nih, mencari nilai atau data dengan kriteria tertentu. Kenapa kutip? Karena ada karakter kurang dari, lebih besar dari, atau kurang dari. Jadi dia diapit oleh kutip. Mencari nilai, misalkan yang dapat nilai A dari data, diapit oleh kutip. Nilai maksimum, minimum, median. Ya, jadi tinggal masukkan fungsi saja teman-teman. Nah, kalau secara manual, misalkan nilai maksimum, kita membandingkan satu persatu.
Ini kalau belajar matematika. Mencari nilai median. Kalau Pak dulu, ini dicari nilai tengah-tengah. Berarti nilai di antara ini. Atau Pak jumlahkan, kalau secara manual mencari median, jumlahkan baru dibagi dari jumlah data, baru dapat nilai tengah. Misalkan ada 2 ini di antara ini, dibagi, itu cara manual. Kalau secara menggunakan fungsi, tinggal median. Ini permutasi, kombinasi, ini tinggal dimasukkan. Oke, jadi teman-teman hari ini saya lihat aja nih. Hari ini ada latihan, kurang lebih menjelaskan seperti ini. Nah, latihannya yaitu mencari nilai akhir dan mencari nilai huruf, nilai angka dan nilai angka. Nih, saya buka ya. Kira-kira secara tampak ini teman-teman bisa nggak? Ada yang keliru, boleh langsung disampaikan. Mencari nilai akhir adalah nilai keseluruhan dari komponen-komponen ini. Ya, nilai keseluruhan dari komponen nilai-nilai. Nilai akhir, nih, anggaplah teman-teman ya yang mengikuti mata kuliah PKS. Ya. Teman-teman mengikuti semua tugas. Teman-teman aktif dalam kehadiran. Teman-teman ikut UTS, ikut UAS. Komponen-komponen nilai itu ditambah untuk nilai akhir. Ini nilai tugas yang telah diambil rata-ratanya. Nilai kehadiran yang telah diambil rata-ratanya. Nilai UTS yang telah diambil. UAS yang telah diambil. Adalah total dari komponen nilai. Sedangkan nilai tugas ini persentasenya dalam bobot penilaiannya yaitu 15%. Diambil 15% dari 76 ini. Kehadiran dia adalah 15%. UTS itu 30%. Dan UAS adalah 40%. Baru didapat sehingga dihasilkan adalah 100%. Ya. Sehingga dihasilkan totalnya 100%. Jadi untuk mendapatkan nilai akhir sehingga dia 100%, ini adalah bobot-bobot nilai tugas. Nilai tugas 15%. 15% dari 76 ditambah 15% dari kehadiran ditambah 15%, 30% dari UTS ditambah 40% dari UAS, baru nilai akhir. Setelah mendapatkan nilai akhir, ya, baru kita menggunakan apa nih? Menggunakan if. Jika nilainya, nilai akhir ini, kan kalau disumkan saja ya teman-teman, sum. Ini kelebihan, nilai maksimum adalah 100. Nilai maksimum adalah 100. Karena tidak dipersentasekan kehadiran ini. Bukan cara seperti ini. Lainkan dengan persentase ini, ya. Nah, untuk mencari nilai huruf setelah dari persentase pasti nilai maksimumnya adalah 100%. Nggak ada yang lebih dari 100 nilai akhir ini. Nilai huruf misalkan nilainya 86.
kita menggunakan fungsi, ada yang tahu fungsi apa yang kita gunakan? Jika nilainya ya sudah disebut jika ya. Jadi jika nilainya, rentang nilainya adalah di atas atau sama dengan 80 adalah nilainya A, huruf kan. Jika nilainya lebih dari sama dengan 75 adalah nilainya B, dan seterusnya. Selain itu adalah kurang dari 5. Kurang dari 55, selain itu adalah nilai E. Nilai angka sama seperti nilai huruf. Yang disebutkan huruf diganti dengan angka. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini kalau mencari nilai akhir dari mata kuliah pelajaran. Dan masih banyak tergantung juga ke ini komponen-komponen penilaian ya. Kalau diantaranya ada nilai tugas, ada nilai kehadiran, atau nilai keaktifan, ada nilai kuis. Pak, mau nanya Pak. Ya, hanya jadi kalau nilai huruf sama nilai angka paham? itu pakai fungsi yang if sejauh ini? aja. Boleh. Bisa kan Pak ya? Bisa jadi, ya. Kalau yang nilai akhir itu dia bisa, iya, memang. 2 ya Pak. Jadi dikali dulu baru disum ya Pak. Jadi atau apa Pak? Ya, silakan. Kalau nilai akhir, sum tuh ingat ya, kalau sum itu untuk menjumlahkan. Kalau nilai akhir dari, boleh teman-teman menggunakan fungsi apa atau jika ada. Jadi nilai akhir ini adalah nilai dari persentase ini nih. Ya. Jadi dari total komponen nilai ini. Apakah mau mencari ini persentasenya dulu? Persentase dari komponen-komponen nilai ini? Atau langsung di dalam satu baris tersebut? Misalkan nilai tugas sama dengan tugas dikali persentase ditambah nilai kehadiran dikali persentase ditambah nilai UTS dikali persentase dari nilai UTS ditambah nilai UAS dikali persentasenya, tapi selalu di dalam kurung. Kalau ini sama, kurang lebih sama seperti minggu lalu nih. Kalau minggu lalu kita belajar lulus, tidak lulus, dan remedi ya. Nah, ini sama. Jika mendapatkan nilai A, nilainya harus 85. Tapi minggu lalu kita menggunakan N ya. Karena ada 2 kriteria. Ada 2 ketentuan. Jika dia lulus, harus mata ujinya lebih dari 3 dan nilainya adalah di atas 70. Itu baru menggunakan N karena ada 2 kriteria. Mana nih? Nah, ini ya, kalau kita minggu lalu dikatakan dia lulus jika karena ada N ini 2 ketentuan ini. Nilai di atas 3 atau sama dengan 3 dan ada dan nilai rata-ratanya adalah 70 baru dinyatakan lulus. Nah, sedangkan kita hari ini satu saja jika mendapatkan nilai ini di atas atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 85 dia mendapatkan nilai huruf
A. Oke. Paham teman-teman? Nanti kalau bingung nanya lagi deh Pak di grup Pak. Paham nggak? Nanti kalau bingung nanya lagi deh Pak. Waduh. Ayo. Nilai akhir. Ada yang mau bahas? Ada yang berani mencoba untuk mencari nilai akhir? Saya Pak coba. Nilai akhir ini 100%. Adalah 100% dari komponen ini. Sama dengan sum. Ada yang mau coba? Iya. Terus Coba, ayo. Tugas Gimana? itu D berapa Pak? Ya. Dikali. Sum. Oke. Sama yang tugas persentase. Dipakein dolar gitu Pak. Ini ya. Dolar 18. Dikali. Biar langsung Pak nanti. Persentase ini. Terus di koma apa saya Pak? Nggak perlu. Koma yang kehadiran Oke. dikali Kurung ya? kehadiran yang persentase. Koma. Iya. Kehadiran. Oke, dolar juga. Sama yang koma UTS. Dikali ya? Ya. Dikali sama persentase Persentase. UTS. 4 lagi. Pakai dolar 4, lagi. koma. Pakai dolar lagi Pak. Nilai UTS. Iya. Dikali Sama yang UAS. persentase UTS. Koma yang Kemudian? UAS. Koma lagi. Kali Dolar ya? 4, persentase UAS. koma. Dolar juga. Nilai UAS. Tutup kurung. G. Dikali persentase UAS. 4. Kayak gitu. Seperti ini teman-teman. Saya Pak. Saya insetkan lagi ya. Ada yang cara lain? Ada yang bisa? Boleh coba? Nilai tugas dikali sama dengan nilai tugas Saya buat. dikali Saya dulu ya. presentasi tugas Ya, gimana? ditambah Sama dengan nilai kehadiran nilai tugas dikali presentasi dikali kehadiran presentasi tugas ditambah nilai UTS kehadiran ditambah dikali presentasi UTS dikali presentasi kehadiran ditambah nilai nilai UTS UAS dikali presentasi UAS dikali presentasi UTS enter ditambah nilai UAS presentasi UAS. Iya. UAS G berada di G, kemudian dikali persentase. Enter. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Apa benar? Seperti yang sama ya sejauh ini? Coba kita lihat. Ini bedanya. Kalau Pak tarik ya. Seperti ini. Ada lagi teman-teman? Ingat belajar matematika dulu. Enggak. Sebenarnya, apalagi ya, ayo. Ada yang bisa? Ada yang benar, ada yang salah. Gak apa-apa. Ini benar. Ini, ya. Pak jelasin ya. Ini, kita kalau belajar matematika, kalau nggak kita kurungkan, atau dalam kurung,
ini berarti mengalihkan ke semuanya nanti. Hasil dari ini, ingat ya, yang diutamakan dalam matematika adalah mengalihkan, kemudian baru menjumlahkan. Ya. Jadi dia tinggal dalam kurung saja kalau yang seperti ini nih. Nih. Ya. Agar enggak ketukar. Dia mengalihkan dengan siapa? Salah juga ya. Persentase. Coba kita ganti nih. 15%. 15%. 30%. Ini cara manualnya ya. 40%. Nih, sama. Ini cara formulanya. Ini cara fungsi. Siapa namanya? Berdua? Bisa ya, teman-teman? Paham ya? Jadi ini cara formula, ini cara fungsi. Bisa dibuktikan ya, sama hasilnya. Jadi kalau kita nggak di dalam kurung, dia fungsi prinsip matematika ini dia akan mengalihkan ke semuanya nanti. Ini setelah hasil perkalian ini, kemudian ditambah dengan hasil ini, ditambah hasil ini, dia menjumlahkan dari depan dia. Menjumlahkan dari depan, kemudian hasil dari ini ditambah dengan ini, baru kemudian dikali, ditambah dengan nilai dari M, kemudian dikalikan. Berarti hasil dari keseluruhan di depannya, baru kemudian dikalikan. Ditambah lagi hasil dari ini. Kalau dia tidak kita kurungkan. Ya. Asrofi, Pak. Siapa namanya? Yang Rizky di pertama. Oke, 28. 2 orang ya? Siapa namanya? Satunya? Asrofi, Pak. Asrori. Siapa lagi tadi? M. Rizky. M. Rizky ya? Saya, Pak. Oke, mencari nilai huruf gimana? Ada yang bisa? Itu Gak apa-apa, kalau saya salahnya. pakai fungsi if, Pak. Jadi sama dengan if. Saya, Pak. Oke. Itu kalau saya pakai fungsi if, Pak. Iya. Sama dengan if. Jadi nilainya seperti ini ya. Kalau nilai huruf pasti nilainya A, B, C, D, E ya. Oke, nilai angka adalah nilai bobot. Ini kalau teman-teman mendapatkan nilai KRS teman-temannya. KS nanti atau transkrip nilai nanti nilainya adalah 4, 3, 2, 1. Nilainya nggak pernah nilainya sampai 10 lebih dari 4. Nilai 4 itu sama seperti nilai A. Oke, gimana? Itu Pak, D5 Sama dengan if lebih besar sama dengan sudah ada logikanya. Dalam kurung 85 J5 koma tanda petik lebih besar sama dengan A 85 koma lagi koma tanda petik if koma petik dalam kurung A. lagi tip J5 koma if lebih besar sama if dengan 75 dalam kurung lagi J5 koma D lebih besar tanda petik lebih besar sama dengan 75 koma if lagi Pak koma D if lagi dalam kurung nilainya adalah nilai B. J5 koma
lebih besar sama dengan Itu lagi ya. Sorry, itu lagi. 65, koma, tanda petik, lebih besar sama dengan C, 65, tutup 65. lagi, koma, if Koma. lagi Pak, tanda petik, Petik. C, Nilai C. J5 lagi, Koma. lebih besar sama dengan Tik 55, lagi. Oke. koma, J5 lagi. tanda petik, D, Lebih besar sama dengan koma lagi, 55. if lagi, yang terakhir, koma. if dalam D. kurung J5, Koma. lebih kecil If lagi dari atau selain itu? 55, If koma, dalam kurung J5 itu apa? lebih kecil Tanda dari petik D, tanda petik E, 55, koma, tik. terus habis itu kurung tutup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Berapa kali kurungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada, kalau teman-teman di Excel, kurung ini ada berwarna nih ya. Kalau dia pink, ini menutup kurung yang mana. Warna hijau menutup kurung yang mana. Sampai dia hitam. Kalau dia hitam, berarti dia menutup kurung yang di depannya. Nilainya B. Oke. Sesuai ya teman-teman ya. Nah, ini yang dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai E ada. Karena kurang dari 55. Paham teman-teman? Jadi sebenarnya kalau nilai akhir teman-teman, Pak Ru, kopikan saja nih. Oke, sorry. Jadi ini benar ya. Kalau sudah terakhir teman-teman gunakan selain itu saja. Nih. Selain itu nggak perlu kita deskripsikan lagi nilai E. Tutup kurung. Jadi koma selain itu nilainya adalah E. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau nilai yang akhir ini nggak kita deskripsikan, berarti nilai selain itu. Selain itu adalah nilainya E. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi ininya lumayan untuk mempersingkat. Ada yang ingin mencari nilai angka? Gimana? Muhammad Azka. Siapa namanya yang tadi mencari nilai huruf? Naufal. Siapa saya? Afgan. Iya. Azka ya? Naufal. Cari nilai angka yang terakhir. Ada yang bisa? Boleh. Yang udah jawab boleh lagi Pak. Bisa Pak. Ada yang lain? Coba. Sambil ngerjain Pak. Coba yang lain ya. Yang lain kenapa diam nih? Bisa atau tidur? Ayo. Sambil ngerjain Pak. Coba, ayo. Gimana? Izin coba Pak. Ayo. Sama dengan if izin coba Pak. Buka kurung J5. Boleh. Apa? Sama dengan Sama dengan?
lebih besar If. sama dengan 85. Buka kurung J5. Baru J5. koma tanda kutip lebih besar sama dengan 85. 4. Baru koma tutup kurung tanda kutip. Tanda kutip koma if buka kurung J5. 4 lebih besar sama kutip dengan ya? 70 koma if buka kurung J5 lebih besar sama dengan 70 atau 75? 75. Saya ikutin aja ya. Koma dan kutip. Nilainya koma if 3 J5 kutip ya? lebih besar sama dengan 65. Koma if kutip J5 2 lebih besar sama dengan 65. Lebih besar sama dengan 65. Koma if kutip buka kutip 5 2 if ya. J5 lebih besar sama dengan koma 55 koma kutip kurung J5 lebih besar sama dengan 55 lagi koma kutip koma 0 aja lagi koma if ya ada kutip koma 0 tutup kurung nggak perlu ini ya? 4 kali Ada kutip nggak? Nggak perlu? ya ada kutip tutup kurung 4 kali. Nilai B adalah 2. Sesuai, Pak. Apakah sesuai? Enggak. Teman-teman? Ada yang cara lain? Ingat nih, kalau angka ada kutip atau enggak? Kalau karakter ada kutip atau enggak? Junita, Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Junita, Pak. Junita. Ya. Oke, Pak. Jadi angka-angka ini, kalau angka nggak perlu kutip, ya. Kalau karakter baru, ya teman-teman ya. Oke, Pak. Paham, Pak. Paham sejauh ini? Paham, Pak. Oke. Jadi beda angka dengan karakter. Jadi dia membacanya sebagai karakter. Jadi ini sama nih sebenarnya ya, teman-teman ya. Ya. Jadi kalau di angkanya di sebelah kiri, hasilnya ini ada dibacanya karakter. Nih sama seperti ini nih. Karakter ini. Kalau dia untuk menjumlahkan, dia angkanya sebelah kanan. Karena mulai dari satuan terkecil. Sama seperti teman-teman, jika mencoba mengenali Excel-nya 0,5, ya sebelah kiri, ini berarti dibacanya karakter. Kalau dibacanya angka 0,5, ya sebelah kanan. Ini adalah karakter dan ini adalah angka. Jadi kalau dia sebelah kanan, ini angka. Sebelah kiri dia karakter. Karena kita menulis selalu, kalau menulis angka, ini menulis karakter atau huruf ya,
ini selalu di sisi kiri. Kalau kita menulis angka selalu mulai dari satuan terkecil. Ya. Jadi bedanya walaupun hasilnya sama, jadi karena nilai bobot angka, karena kalau prinsip angka mulai dari sebelah kanan. Ya, oke. Paham, Pak. Hanya saja keliru ya. Oke, paham teman-teman sejauh ini? TPB 28? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, latihan inilah 3 kolom ini yang teman-teman cari. Oke. Mencari nilai frekuensi. Misalkan cari nilai frekuensi. Misalkan saya buat ini 85, nilai binnya 85, 75, 65, 55, dan ini di bawah 55. Selain itu, nggak perlu saya tulis. Ini adalah nilai bin untuk membantu. Frekuensi. Ada yang bisa? Gimana cara mencari frekuensi? Terkait dengan statistik hari ini, dari rentang nilai ini, ada yang bisa? Silakan coba. Ayo Pak, mau nyoba. Berapa orang yang nilai batasnya 85 atau kurang dari 85? Nilai akhir itu sampai bawah. Ya, silakan. Koma. Yang bin 85 itu Pak. Ya. Nilai akhir. Diblok. Ya. Tutup kurung Pak. Ya. Bin 85. Ya. Tapi nilai yang di bawah 85 ya. Ininya saja. Oke, tutup kurung ya. Nah, jadi yang di bawah 85 itu 9 orang. Tinggal hitung nih. Berarti satu yang di atas 85. Nah, ini satu orangnya. Selain itu di bawah 85. Nah, karena batasnya adalah lebih besar atau sama dengan 85. Ini adalah minimumnya. 9 orang yang di bawah 85. Ya, teman-teman paham? Ini maksudnya di bawah 85. Selain itu satu orang. Berarti ya di atas 85. Nih. Jadi langsung saja teman-teman seperti ini diganti, tinggal nilai binnya ini di plot. Nilai ini berarti yang dapat nilai 85 itu adalah satu orang. Kurun nilai ini kan sama kurunnya, rentang nilainya 75 ini adalah dari 75 sampai dengan 84. Apa? Bisa lihat ini. Oke, paham teman-teman? Cari frekuensi? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan latihan ini. Cukup 3 kolom ini yang teman-teman cari. Atau teman-teman ada fungsi lain, silakan dicoba. Hari ini dikerjakan dan diupload, jangan lupa. Oke, mungkin cukup di sini untuk penjelasan dari saya. Itu deadline-nya dari kapan, Kak Husna. Teman-teman yang lain Jam 12 ada yang malam, ingin ditambahkan? Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Itu deadline-nya kapan, Pak? Hari ini. Jam 12 malam ya, Pak? Ya, kalau bisa jangan Pak. tepat waktu ya. Kak Febri, Kak Victor, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Victor? Victoria? Ada Kak Victor? Cukup ya?
Oke. Teman-teman nggak ada lagi yang ditanya, kita, oh iya, tinggal absensi ya. Oke, absensi, sorry. Saya lupa. Absensi perkuliahan hari ini 28 cuma 12. Pak, maaf kalau yang nggak bisa pakai Oke. scan gitu, Pak. Silakan teman-teman untuk isi absensi. Pak, mau nanya lagi, Pak. Yang dicari cukupnya jangan, Pak. Nilai akhir, Ya, nanti nilai saya panggil. angka, nilai huruf, kalau frekuensi nggak dicarikan, Pak. Pak, mau nanya lagi, Pak. Boleh. Yang dicari cukupnya jangan, Pak. Nilai akhir. Oke, Pak. Terima kasih. Nilai huruf, kalau frekuensi nggak dicarikan, Pak. Ya. Itu aja cukup. Kalau mau teman-teman mau tambah kan boleh. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan teman-teman untuk absensi. Rizaldi Ahdan Hidayat ada? Ada, Pak. Rizaldi. Aisyah Arfan ada? Kuliah Nur Apipa ada? Ada, Pak. Kuliah Dita Kusuma Ningsi ada? Ada, Pak. Ada. Oke, saya absensikan ya yang belum. Lisa Melinda ada? Ada, Pak. Erika Kesmiranda ada? Ada, Pak. Aulia Fahmi, M Rizky Aulia Fahmi ya? Hadir, Pak. Oke, semangat dong. M Rizky Adi Pratama Hadir, ada? Pak. Hadir. M Rizky Pratama hadir. Oke, lanjut. Rina Oktaviani. Hadir, Pak. Rini Oktaviani. Rini hadir. Penny Rahma. Hadir, Pak. Oke. Rizky Rahman. Winnie Yulia Hadir, Pak. Rahma. Wina Yulia Rahma. Junita Cintia Dewi. Hadir, Pak. Junita. Hadir, Pak. Oke. Maaf ya, salah panggil nih. Artama Brilianta. Artama. Oke. Juan Alfajri ini. Juan ada? Arya Pangestu, Ada, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Azka Naufal, ada? Dwiki Saya tadi Ihza lagi Bahtiar, absensi basket, Pak. ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Farid. Oh iya ya. Nggak apa-apa, biar cepat. Farid Pierre Ahda, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Farid Pierre. Oke. Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ruth Angelina Manalu, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ruth Angelina. Titi Komalasari. Ada Titi Komalasari? Ada, Pak. Hadir. Hadir. Ruth Angelina tadi ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Adrian Rinaldi? Hadir, Pak. Hadir.
Hadir. Bayu Farid Azhari ada? Bayu. Alia Janna. Alia. Triboy Agusto Sinaga. Triboy. Farhan Muhyiddin. Ada Pak, Farhan. Pak, Ada? maaf Pak, ada. Disuruh beli uduk sama orang rumah Pak, ada nih Pak. Anggiat ada? Ada Pak, maaf Pak, Hadir Pak, hadir. Waduh, udah beli uduk aja nih. Hadir Pak. Pandai Raja. Hadir Pak, hadir. Eldrico. Hadir Pak. Andini Kartika Putri. Andini. Agil. Hadir Pak, hadir. Agil Dharma Saputra. Ada? Satrio Wibowo. Hadir Pak, hadir. Agil ada? Agil? Prandi. Hadir Pak. Prandi ada? Muhammad Zamzam. Muhammad Zamzam Bianca. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Fiona Putri Antari. Fiona. Saniar. Ada? Hadir. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Ada namanya yang nggak panggil? Selebihnya sudah. Rizaldi Ahdan Hidayat, Melisa Melinda, Rizky Rahma, Wina Yulia Rahma, Juan Alfaj, Arya Pangestu, Wiratama, Bayu Farid Azhari, Alia Janna, Triboy Agusto Sinaga, Farhan Muhyiddin, Agil Dharma Saputra, Prandi, Fiona Putri Antari. Ada ya? Jadi yang nama yang biru ini yang tidak hadir. Oke teman-teman, terakhir boleh screenshot nggak? Saya minta dokumentasi dong. Sambil coba teman-teman, kalau masalah bisa langsung ditanya. Oke. Senyum dong. Suhanda, Muhammad Eldrico. Oke, Agil, Ade, Adrian. Muhammad apa nih? Wih, cabi bener nih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya screenshot dulu untuk pertemuan hari ini. Kita komunikasinya lanjut saja di WA Group ya. Oke. Itu. Lama nih. Saya buka WA. Saya screenshot di sini saja. Oke, ART script. Lagi-lagi senyum-senyum dong. Oke. Kasih teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila kesalahan hari ini saya dan kakak asisten. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita sampai berjumpa di minggu depan. Kita minggu depan masih tetap di Excel tapi materinya tentang Marco atau aplikasi sederhana di Excel. Ya.
Terima kasih juga untuk kakak-kakak asisten dan Kak Husna telah bantu jelasin adik-adik hari ini. Sehat selalu teman-teman, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam. Dah. Pagi. Makasih Bapak. Izin pamit ya Pak. Waalaikumsalam. Oke, dah teman-teman semua.